Terima kasih sudah mengeklik konten ini bagian 1. Pembukaan yang misterius langit malam itu gelap pekat, tak ada satu bintang pun yang tampak. Hanya bulan yang menggantung pucat di balik awan tipis, seakan enggan bersinar terlalu terang. Angin berembus pelan namun dingin, membawa aroma tanah basah dan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Semacam bau anyir yang menusuk, samar tapi nyata. Suara mesin motor tua meraung pelan di tengah jalanan sempit yang membelah area hutan kecil di pinggiran kota. Jalan itu dikenal sepi, jarang dilalui kendaraan, apalagi di atas jam 2 dini hari. Tapi malam itu, seseorang tetap melintasinya. Order terakhir malam ini, gumam seorang pria sambil menyeka peluh dari keningnya. Ia adalah Budi, seorang driver ojek online yang biasa narik malam hari demi mengejar bonus dan menghidupi keluarganya. Suaranya terdengar berat, kelelahan, tapi juga lega, karena malam itu hampir selesai. Namun tiba-tiba, hihihihihi, terdengar tawa lirih seperti suara perempuan. Tidak terlalu keras, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk meremang. Budi menghentikan motornya, menoleh ke sekeliling. "Siapa?" tanyanya. Tapi tak ada jawaban. Hanya angin yang membalas, menggerakkan dedaunan dengan pelan seakan ikut mengawasi. Ia mengernyit. Mungkin hanya pikirannya sendiri yang bermain. Ia melirik layar ponsel yang terpasang di dashboard motornya. Masih menunjukkan rute. Titik penjemputan tak jauh lagi, hanya beberapa ratus meter di depan. Lokasinya tak lain adalah dekat sebuah taman pemakaman lama yang sudah lama tidak digunakan. Konon katanya terbengkalai sejak tahun 80-an. Yah, semoga cepat aja. Budi menarik napas panjang, menekan gas perlahan. Motor melaju lagi, pelan menembus kabut tipis yang mulai menyelimuti jalan. Saat layar menggelap sejenak, muncul teks putih bertuliskan, "Kisah nyata dari seorang driver ojek online yang tidak pernah kembali dengan cara yang sama." Gambaran berubah. Kamera perlahan mendekat pada wajah Budi yang terlihat tegang. Suara mesin motor semakin menghilang, digantikan dengan dentuman pelan seperti detak jantung. Semakin cepat, semakin keras. Lalu, ting, notifikasi dari aplikasi ojek berbunyi. Budi melirik, order masuk. Nama pemesan, Sri lokasi jemput, TPU Rawasari Lama Jam, 0211 WIB. Wajah Budi mulai berubah, tidak nyaman, tapi tak ada waktu untuk memilih. Ia menekan tombol, terima order, dan sejak saat itu, semuanya berubah. Bagian 2. Perkenalan tokoh dan situasi awal. Budi adalah tipe orang yang percaya bahwa kerja keras tak pernah mengkhianati hasil. Ia bukan penakut. Dalam dunia ojek online, malam adalah ladang uang. Sementara sebagian besar driver memilih pulang setelah maghrib, Budi justru baru benar-benar fokus narik saat kota mulai tidur. Yang penting halal, katanya sering pada istrinya. Tapi malam ini berbeda. Setelah menerima order dari pemakaman Rawasari Lama, perasaannya seperti digenggam oleh sesuatu yang dingin, tidak biasa. GPS di layar ponsel menunjukkan jalur yang memutar, seperti menghindari jalan utama. Ia sempat ragu, tapi saldo e-walletnya tinggal 15.000. Sementara besok anaknya butuh uang buat daftar ulang sekolah. Ia memutuskan untuk lanjut. Jalan menuju pemakaman itu sempit, hanya cukup untuk satu kendaraan. Pepohonan di sisi kiri dan kanan menjulang seperti gerbang hitam yang tak bersahabat. Kabut mulai menebal. Lampu motor menerobos pekat malam, tapi pandangan tetap terasa terbatas. Setelah beberapa menit menyusuri jalan sunyi itu, Budi mulai melihat bangunan tua tak terawat, dengan pagar berkarat dan pelang kusam bertuliskan, TPU Rawasari Lama, berdiri sejak 1978. Ia berhenti di depan gerbang itu. Sesuai titik di aplikasi, di sanalah penumpangnya menunggu. Budi menoleh ke kanan dan kiri. Tak ada siapa-siapa. Hanya lampu motornya yang menyinari area depan pagar yang dipenuhi ilalang tinggi. Ia menelan ludah. Tangannya mulai berkeringat.
Lalu dari balik kabut muncul sosok seorang perempuan berdiri di sisi pagar, nyaris tak terlihat karena kabut. Rambutnya panjang, terurai ke depan, menutupi sebagian wajah. Bajunya putih lusuh, seperti gaun tidur zaman dulu. Ia tidak bergerak, hanya berdiri. Budi menyipitkan mata. "Mbak Sri?" tanyanya sambil melambaikan tangan. Perempuan itu mengangguk pelan. Gerakannya lambat, tidak bicara. Langkahnya sangat halus, nyaris tidak terdengar saat mendekati motor. Ia langsung duduk di jok belakang tanpa berkata sepatah kata pun. Budi merasa aneh. Biasanya penumpang akan menyapa atau minimal menyebutkan alamat tujuan. Tapi wanita ini diam. Angin mendadak berembus dingin sekali, menusuk sampai ke tulang. Saat hendak menyalakan motor, Budi melirik kaca spion. Tapi aneh, tak ada bayangan penumpang di belakangnya. Padahal ia bisa merasakan beban di jok belakang. Ia bisa mencium bau bunga melati samar-samar bercampur dengan bau tanah basah. Pelan-pelan, keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya. "Mau kemana, Mbak?" Sunyi, tak ada jawaban. Budi menoleh setengah badan, tapi sebelum sempat melihat wajah penumpang, suara lembut terdengar. "Mas, lurus aja, ya. Jangan pernah nengok ke belakang." Suara itu pelan, datar, tapi mengandung tekanan yang tak bisa dijelaskan. Seolah-olah bukan permintaan, tapi peringatan. Dan disitulah perjalanan yang seharusnya biasa berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang tak akan pernah Budi lupakan. Bagian 3. Perjalanan aneh. Dimulai Budi menelan ludah. Ia mencoba berpikir jernih. Barangkali penumpangnya hanya orang pendiam, atau mungkin malu. Tapi tetap saja, perasaan tak enak itu terus menggantung di dadanya, menyesakkan. Ucapan perempuan tadi terus terngiang di telinganya. Jangan pernah nengok ke belakang. Ia menyalakan motor perlahan. Ban belakang sedikit selip karena tanah di sekitar pemakaman yang basah. Tapi Budi tetap tancap gas, menembus kabut yang mulai terasa semakin pekat. Jalanan di depannya sepi, tapi bukan sepi biasa. Sepi yang terlalu sempurna. Tak ada suara jangkrik, tak ada angin, bahkan deru motornya pun terdengar seolah-olah diredam oleh sesuatu yang tak terlihat. Dunia seperti membeku. Beberapa meter kemudian, ia sadar. Lampu jalan yang tadi menyala satu persatu mulai padam setiap kali ia lewati. Plak. Lampu pertama mati, plak. Lampu kedua, plak. Ketiga, Budi melirik ke arah GPS di ponselnya. Jalur yang tadinya jelas, kini berubah-ubah. Panah penunjuk arahnya seperti berputar sendiri, tak menentu. Jalannya terus mengarah masuk ke dalam kawasan gelap, seperti jalan yang tidak pernah berujung. Lalu suara itu datang lagi. "Mas," suara perempuan dari belakang. Masih dengan nada lembut, tapi kali ini lebih dekat ke telinga. "Jangan lewat kanan, ambil kiri aja." Budi memelototi jalan di depan. Di persimpangan, GPS menyarankan untuk belok kanan, tapi perempuan itu memintanya ke kiri. Ia ragu. GPS-nya bilang kanan, "Mbak." Katanya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Jalan kanan bukan buat yang masih hidup. Suara itu terdengar sedikit lebih berat, seperti bisikan dari dalam tanah. Budi menggertakkan giginya, lalu belok kiri. Motor oleng sedikit karena jalanan yang tidak rata. Ban depan menghantam lubang, membuat motornya berguncang hebat. "Duk, aduh," seru Budi sambil menahan rasa sakit di tangan. Motor terus melaju, tapi sekarang suasananya semakin ganjil. Pohon-pohon di kiri kanan terlihat lebih rapat. Daun-daunnya bergerak meskipun tak ada angin. Sesekali seperti terdengar suara-suara berbisik, tak jelas bahasanya, tapi cukup untuk membuat kulit Budi meremang. Ia kembali melirik spion. Kosong. Bayangan penumpang masih tak terlihat, tapi pundaknya terasa berat dan ia yakin, benar-benar yakin, ada yang duduk di belakangnya. Tiba-tiba, "Mas, kamu belum pernah lihat mayat ya?"
Pertanyaan itu datang begitu saja, menggema dalam sunyi. Budi tidak menjawab. Ia hanya fokus ke jalan, tapi wajahnya mulai memucat. Napasnya mulai berat. Perempuan itu tertawa lirih. "Tenang aja, kamu akan lihat sebentar lagi." Dan seolah-olah menjawab kata-katanya sendiri, motor mendadak mogok. Mati total. Lampu padam. Mesin mati. Suara pun hilang. Budi memutar kunci, mencoba menyalakan ulang. Tak ada respons. Hanya bunyi klik-klik pelan, lalu sunyi. Di tengah jalan gelap itu, di tengah hutan yang tak dikenalnya, Budi hanya bisa duduk diam. Napasnya terengah. Jantungnya berdebar keras. Lalu terdengar langkah. Pelan. Dari belakang. "Mas, tolong dong, lihat aku sebentar aja." Perlahan, sangat perlahan, Budi mulai menoleh. Bagian 4. Teror dimulai. Budi menoleh perlahan, sangat perlahan, seakan tubuhnya pun menolak untuk melihat apa yang ada di belakang. Tapi rasa penasaran bercampur takut mendorongnya untuk tetap melirik ke arah sumber suara. Begitu setengah putaran, matanya menangkap sesuatu. Rambut panjang, sangat panjang, hitam legam, menjuntai sampai ke pinggang. Dan ada sesuatu yang menganga di bagian punggung wanita itu. Lubang besar, seperti tubuhnya bolong dari dalam. Kulit di sekitar lubang itu sobek, merah, berlendir. Terlihat tulang dan isi tubuh yang tidak seharusnya dilihat manusia biasa. Tapi anehnya, tak ada darah yang mengalir. Justru ada sekumpulan belatung kecil yang merayap pelan di sekitar luka itu. "Astagfirullah," bisik Budi. Ia langsung membalikkan wajah ke depan, tubuhnya gemetar. Tangan mencengkeram erat stang motor yang mati. Nafasnya sesak. Suasana menjadi makin mencekam. Lalu, terdengar suara napas berat dari belakangnya. Seperti seseorang yang berdiri tepat di belakang telinganya, menghembuskan udara dingin ke lehernya. "Aku cantik kan, Mas?" Suara itu berubah. Tak lagi lembut, tapi serak. Seperti pita suaranya tercabik. Suara yang hanya bisa keluar dari sesuatu yang sudah lama mati. Budi menjerit dan spontan meloncat dari motornya. Ia berlari sekuat tenaga ke tengah jalan, tak peduli dengan arah. Hanya ingin menjauh sejauh mungkin. Tapi di sekelilingnya hanya hutan dan kabut. Jalanan seperti memanjang tanpa ujung. Tak ada sinyal, tak ada lampu. Bahkan suara jangkrik pun telah lenyap. "Tolong!" teriaknya, putus asa. Tiba-tiba, brak. Sesuatu menghantam motornya dengan keras. Suara logam beradu dan suara tertawa melengking terdengar menyusul. Hihihihihihihi. Budi menoleh. Sosok wanita itu kini berdiri di atas motornya. Gaunnya berkibar perlahan, rambut panjangnya menutupi hampir seluruh wajah. Tapi Budi bisa melihat senyum itu. Senyum lebar, tidak wajar. Seperti mulutnya disobek paksa dari pipi kiri ke pipi kanan. Giginya runcing, lidahnya menjulur, panjang, merah darah. Matanya hitam pekat, tak memiliki bola mata, hanya lubang kelam yang seperti menatap langsung ke dalam jiwanya. "Mas Budi, jangan lari." Ia melayang, tak berjalan. Melayang perlahan ke arah Budi seperti kabut yang menari. Setiap langkahnya menyisakan noda hitam di tanah. Budi kembali lari, menabrak ranting, menerobos ilalang. Kakinya berdarah, nafasnya memburu. Tapi suara tawa itu tak pernah menjauh, justru semakin dekat. "Mas Budi, kamu belum lihat aku dari depan kan? Aku mau kamu lihat aku baik-baik." Tiba-tiba dari balik pohon, sosok itu muncul lagi, tepat di depan Budi. Ia berhenti mendadak, hampir terguling ke tanah. Sosok itu berdiri hanya 1 meter di hadapannya. Perempuan itu perlahan mengangkat wajah. Rambutnya menyibak, dan untuk pertama kalinya Budi melihat wajahnya sepenuhnya. Setengah wajahnya cantik, sangat cantik. Setengah lainnya hancur, kulitnya terkelupas. Matanya hanya satu, yang lain kosong berlubang. Hidungnya remuk. Mulutnya terus tersenyum,
Senyum yang menyeringai seperti ingin menelan siapa saja yang menatap. Lihat aku, Mas. Seketika itu juga dunia Budi menjadi gelap. Ia pingsan. Bagian 5. Kembalinya Budi bukan seperti sebelumnya gelap, sunyi, tidak ada waktu, tidak ada suara. Budi membuka matanya perlahan, cahaya samar menyinari wajahnya. Ia terbaring di atas tanah, tubuhnya kotor penuh lumpur, dan pakaian sobek di beberapa bagian. Nafasnya berat, tubuhnya nyeri. Ia menoleh pelan ke sekeliling. Kabut sudah hilang, langit mulai terang. Suara burung terdengar samar. Matahari sedang terbit di balik pepohonan. Tapi anehnya, ia berada di sebuah jalan aspal yang cukup ramai, jalan utama kota. Bagaimana bisa? Bukankah tadi ia berada di dalam hutan? Budi bangkit dengan susah payah, lalu melihat sekeliling. Kendaraan lalu lalang. Tak ada tanda-tanda TPU Rawasari Lama. Tak ada motor. Tak ada sosok perempuan bergaun putih. Hanya dunia normal, seperti tak ada yang terjadi. Mas, nggak apa-apa? Seorang pengendara motor berhenti dan menghampiri. Budi mengangguk lemah. Mas, ini tiduran dari subuh di sini loh. Kukira kecelakaan, tapi nggak ada motor apa-apa. Budi tak bisa berkata apa-apa. Ia masih gemetar. Wajahnya pucat. Lalu ia melihat tangannya. Bekas luka goresan masih jelas. Bajunya kotor. Artinya semua itu nyata, bukan mimpi. Beberapa menit kemudian, Budi pulang. Ia berjalan kaki, menolak setiap tumpangan. Takut, bingung, jiwanya belum pulih. Sesampainya di rumah, istrinya, Yuni, langsung panik. Mas, kemana aja semalam? Aku panik, aku udah lapor polisi. Tapi Budi hanya memeluk istrinya erat. Air mata menetes tanpa suara. Ia tidak menjawab, hanya menangis. Tak tahu harus memulai cerita dari mana. Hari itu Budi istirahat. Tapi malamnya, kejadian aneh kembali terjadi. Pukul 1.23 dini hari, ponsel Budi berbunyi. Notifikasi dari aplikasi ojek online. Ia membuka layarnya dengan tangan gemetar. Ada satu notifikasi yang tidak seharusnya ada. Penumpang, SRI lokasi, TPU Rawasari Lama, status menunggu. Budi terpaku. Ia mencoba menghapus notifikasi itu, tapi tak bisa. Ia restart ponselnya. Masih muncul. Ia bahkan mencabut kartu SIM, tapi tetap nama itu muncul kembali. Tak lama terdengar ketukan di pintu rumah. Tok, tok, tok. 3 kali. Pelan, tapi berat. Seperti tangan lemah yang menghantam kayu dengan paksa. Tok, tok, tok. Yuni bangun dari kamar, setengah mengantuk. Tapi Budi sudah berdiri di depan pintu. Keringat dingin mengucur dari pelipis. Jangan dibuka, katanya cepat. Tok, tok, tok. Mas, siapa sih? Tengah malam begini? Jangan buka pintu, Yun, jangan. Tapi saat Yuni melirik ke jendela kecil di samping pintu, matanya membelalak. Ada sosok perempuan berdiri di luar. Bajunya putih lusuh, rambutnya panjang, menunduk, tak bergerak, tak berbicara. Dan saat Yuni terpaku, perempuan itu perlahan mendongak. Matanya hitam, mulutnya sobek, dan ia tersenyum lagi. Bagian 6. Kutukan yang tak terputus Yuni menjerit. Suaranya menggema di seluruh rumah. Budi langsung menariknya dari jendela dan menutup tirai dengan tangan gemetar. Itu dia, Yun. Dia ngikutin aku. Dia bukan manusia. Yuni terduduk, wajahnya pucat. Ia belum pernah melihat Budi setakut ini. Bahkan saat rumah mereka pernah kemalingan, suaminya tetap tenang. Tapi malam ini, matanya menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar ketakutan. Kita harus ke Ustaz. Sekarang juga, kata Yuni sambil meraih ponselnya. Tapi saat ia ingin menelepon, lampu rumah tiba-tiba padam. Listrik mati. Suasana langsung berubah mencekam. Hanya suara detak jam dinding yang terdengar. Kemudian, ponsel Budi bergetar lagi. Ia menoleh. Layarnya menyala sendiri. Di sana muncul peta digital. Lokasi: TPU Rawasari Lama, status menuju titik penjemputan. Dan yang paling mengerikan, Budi tidak memegang ponsel itu.
Ponselnya melayang sendiri, mengarah ke pintu rumah, seperti ditarik oleh kekuatan tak kasat mata. "Mas, doa, Mas. Baca ayat kursi." Teriak Yuni panik. Budi mulai melafalkan ayat suci meskipun lidahnya keluh, suara gemetar. Tapi ponsel itu semakin mendekat ke daun pintu. Layarnya menunjukkan penumpang sedang naik. Tok, tok, tok. Ketukan itu kembali. Kali ini lebih keras, lebih mendesak. Bruk. Tiba-tiba lampu menyala sebentar, cukup untuk menampilkan bayangan seseorang berdiri di tengah ruang tamu, padahal pintu belum terbuka. Bayangan seorang wanita dengan rambut panjang dan tubuh berlubang di punggung. Lalu lampu padam lagi. Yuni menjerit sambil memeluk Budi erat. Tapi tubuh Budi terasa kaku. Matanya kosong, mulutnya terbuka. Air liurnya menetes. Ia seperti kerasukan. Dari mulutnya keluar suara. Bukan suara Budi, bukan suara laki-laki, tapi suara perempuan. Serak, dalam dan menyayat. "Aku udah nunggu, Mas. Jangan lupa, kamu belum antar aku pulang." Tiba-tiba semua benda di ruang tamu berjatuhan. Kursi terbalik, foto keluarga retak, tirai jendela tersibak sendiri meski jendela tertutup. Yuni mencoba mengguncang tubuh Budi, menangis, memanggil namanya. Tapi Budi hanya menunduk dan perlahan tersenyum. Senyum yang bukan miliknya. Senyum lebar, tak wajar. Senyum, sundel bolong. Tiba-tiba tubuh Budi bangkit. Tapi ia tidak berjalan. Ia melayang seperti digerakkan oleh tali tak kasat mata. Yuni menjerit, menahan tangannya. Tapi tubuh suaminya terlepas dan terbawa keluar rumah. Pintu terbuka sendiri. Angin dingin menerpa. Dan di luar sana, sosok perempuan itu sudah menunggu. Ia menengok ke arah Yuni dan berkata, "Sekarang giliran dia yang aku antar pulang." Bagian 7, perjanjian dari dunia kematian. Malam itu jadi malam terakhir Yuni melihat suaminya. Tubuh Budi menghilang ke dalam kegelapan bersama sosok wanita berpakaian putih, tanpa suara, tanpa jejak. Hanya pintu yang terbuka dan angin dingin yang terus masuk ke dalam rumah seperti membawa aroma tanah kuburan. Yuni histeris. Tetangga berdatangan. Polisi pun dipanggil. Tapi tidak ada yang bisa menjelaskan kemana Budi menghilang. Motor miliknya ditemukan tergeletak di dekat pemakaman Rawasari. Mesinnya mati, tapi jok belakangnya basah oleh darah. Hari-hari berlalu. Polisi angkat tangan. Semua orang mulai menganggap Budi kabur karena tekanan mental. Tapi Yuni tahu, ini bukan hal biasa. Dan yang membuatnya semakin yakin, notifikasi itu terus muncul di ponselnya. Ya, bukan di ponsel Budi, tapi di ponsel Yuni sendiri. Penumpang, Sri, menunggu penjemputan. Lokasi, TPU Rawasari Lama. Yuni memutuskan menemui seorang kiai tua yang dikenal bisa melihat yang tak terlihat. Namanya Kiai Hasan, seorang alim sepuh yang tinggal di pinggiran kota. Begitu Yuni masuk, Kiai Hasan langsung berkata tanpa ditanya, "Kamu bawa kutukan dalam langkahmu, Nak. Seseorang dari alam sana sedang menagih janji, bukan pada kamu, tapi suamimu." Yuni menceritakan segalanya, tentang malam itu, tentang ketukan pintu, tentang senyum mengerikan itu, tentang suara perempuan dari tubuh suaminya. Kiai Hasan mengangguk pelan, wajahnya tegang. Sundel bolong itu tak datang tanpa alasan. Dia datang hanya pada mereka yang pernah membuat perjanjian. Yuni menatap Kiai Hasan dengan bingung. "Perjanjian apa?" Kiai Hasan menghela napas dalam. "Suamimu mungkin pernah berbuat sesuatu dulu, mungkin tanpa sadar. Bisa jadi dia pernah menolak jenazah, meledek kuburan, atau lebih buruk, menerima tumpangan dari dia, tapi tak pernah menyelesaikan perjalanan." Yuni menggigil. Tapi dia ojek online. Kiai Hasan mengangguk. Dan itu masalahnya. Ia lalu memberikan Yuni segenggam tanah dari pemakaman, dibungkus kain kafan kecil, dan sebuah cermin kecil berbingkai tembaga. "Letakkan ini di tempat terakhir dia menghilang.
Jika suamimu masih bisa diselamatkan, kau akan melihatnya dalam cermin. Tapi jika tidak, Yuni menelan ludah, kau akan melihat siapa yang menggantikannya. Malam itu, dengan jantung berdebar, Yuni kembali ke tempat Budi terakhir terlihat. TPU Rawasari Lama. Udara di sana dingin dan berat, langit gelap tanpa bintang. Ia meletakkan tanah kafan dan cermin kecil itu tepat di depan gerbang pemakaman. 10 menit, 20 menit, 1 jam. Dan saat jarum jam menunjukkan pukul 00.00, cermin itu mulai berembun sendiri. Yuni memandanginya. Perlahan, muncul bayangan seorang pria. Itu Budi, matanya kosong, bajunya compang-camping, tapi wajahnya jelas. Ia berdiri di tengah pemakaman, mematung. Lalu tiba-tiba, di belakang Budi, muncullah dia. Perempuan itu, sundel bolong. Ia mendekat dan berbisik dalam cermin. Kalau kamu mau dia kembali, kamu yang harus gantikan tempatnya. Yuni terperangah. Cermin itu pecah sendiri, dan angin kencang tiba-tiba menerpa seluruh kawasan makam. Bagian 5. Pengantar terakhir langit malam di atas TPU Rawasari mendadak berubah. Awan hitam menutup bulan dan angin berputar seperti pusaran. Udara mencekam. Aroma tanah basah bercampur bau bunga melati yang sangat menyengat mengelilingi Yuni. Cermin itu pecah, tapi bayangan Budi masih ada. Tak bergerak, tak berkedip, seolah memanggil atau memperingatkan. Yuni berdiri kaku di depan gerbang pemakaman. Suara samar terdengar dari kejauhan. Suara tangisan bayi. Lalu tawa perempuan. Hihihihi. Langkah kaki mulai terdengar di belakangnya. Pelan, teratur, menghantam tanah. Yuni menoleh dan di sana dia. Wanita itu bergaun putih. Rambut menjuntai menutupi wajah. Punggungnya bolong, menganga, menjijikkan. Isi tubuhnya bergerak seperti hidup sendiri. Tapi ia tetap tersenyum. Sundel bolong itu menatap Yuni dengan kepala miring, senyumnya kian lebar. Kamu mau suamimu balik kan? Yuni menggigil, tapi ia memberanikan diri menjawab, apa maumu? Cuman satu, antarkan aku sampai ke tempat aku dulu seharusnya dikubur. Tiba-tiba tanah makam di belakang sosok itu terbelah sendiri. Muncul sebuah lubang menganga, dalam dan gelap, seperti perut bumi terbuka. Sundel bolong menunjuk ke arah lubang itu. Antarkan aku ke sana. Sekali saja. Naik motormu. Yuni nyaris pingsan. Tapi dalam benaknya hanya satu pikiran. Budi. Jika ini satu-satunya cara, maka ia akan lakukan. Apapun. Malam itu Yuni kembali ke rumah, mengambil motor Budi yang sudah rusak. Tapi anehnya, begitu ia sentuh, mesin motor langsung menyala sendiri. Dengan jantung berdebar, ia menunggangi motor itu. Dan entah dari mana, sundel bolong tiba-tiba sudah duduk di jok belakang. Wajahnya dekat, napasnya dingin. Jangan lihat ke belakang ya mbak. Apapun yang terjadi, jangan pernah tengok aku. Yuni hanya bisa mengangguk. Motor melaju, tapi jalannya bukan seperti jalan biasa. Di setiap belokan, Yuni melihat sosok-sosok samar berdiri di pinggir jalan. Beberapa menangis, beberapa menjerit, beberapa hanya berdiri dengan lubang besar di dada, perut, atau kepala. Suara jeritan memenuhi telinganya, tapi motor terus melaju, seperti dikendalikan oleh kekuatan lain. Sampai akhirnya, mereka tiba di satu tempat, pemakaman tua. Tapi berbeda, tak ada papan nama, tak ada nisan, hanya tanah-tanah terbuka, dan satu lubang besar di tengahnya. Berhenti di sini, Yuni mematikan motor. Tubuhnya tak bisa digerakkan. Ia ingin menoleh, tapi teringat pesan, jangan pernah lihat ke belakang. Tiba-tiba, suara napas berat itu terdengar lagi. Makasih ya mbak. Sekarang, giliran suamimu. Lalu, zerak, terjadi ledakan suara seperti tubuh dicabik. Motor roboh. Yuni terjatuh. Suara tawa menggema di udara. Jeritan Budi terdengar dari arah lubang. Dan saat Yuni membuka mata, Budi ada di depannya, terduduk, nafas terengah, matanya normal, wajahnya penuh bingung.
Yuni, ini di mana? Aku mimpi buruk. Yuni memeluk suaminya erat, menangis sejadi-jadinya. Tapi sebelum mereka bangkit, ia menoleh perlahan ke arah motor. Jok belakangnya kosong, tapi ada setetes darah segar di sana. Dan dari kejauhan terdengar suara berbisik. "Terima kasih, Mas. Akhirnya aku bisa pulang." Tamat. Cerita ini bisa ditutup dengan potongan visual sosok Budi dan Yuni yang selamat. Tapi malam harinya saat tidur, ponsel Budi kembali menyala. Penumpang, Sri menunggu. Sekian cerita-cerita seram ini. Jika kalian suka atau ada cerita yang kalian inginkan, bisa komen dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.